Pengalamanku digerebek warga di kamar mandi. Jadi gini ceritanya. Sekitar tahun 2022, aku bersama dengan temanku, kita ini mau pergi camping. Namanya Resma ya temanku. Ya udah tuh, persiapan udah siap, segala macam udah siap. Capcus lah kita OTW. Nah, kita ngelewatin kota, berhentilah kita di lampu merah yang ada di kota itu. Nah, saat itu, ingat ya, saat itu lagi akhir bulan. Jadi kalian tahu nggak sih lampu merah, terus ada yang pembatas jalan putih-putih itu loh, tahu kan? Nah, nggak sengaja ban motor kita itu ngenain itu gitu loh, putih-putih itu. Terus nggak lama dari itu ada polisi yang prit 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 prit, kata polisi itu gitu kan. Terus aku ngomong sama Resma, waduh Res, firasatku nggak bagus nih kayaknya. Iya nih Dis, ada apa ya, kata si Resma. Terus ya udah, polisi itu ngehampirin kita. Mbak, kamu kena tilang ya, karena kamu melewati pembatas jalan. Bentar ya, saya ngambil kertas tilangnya dulu. Terus gak lama bapaknya balik badan sana, lampu merah ijo. Kataku, gasken Res, kita kabur. Terus kata temanku, mungkin dia lagi dalam keadaan panik, gasken. Udah, akhirnya kita gasken, kabur. Nah, polisi itu juga ikut kaget pas kita kabur. Akhirnya polisi itu langsung bergegas ngambil motornya dan dia ngejar kita. Ya udah tuh, akhirnya kita dikejar polisi dan polisi tuh ada sirinnya, bunyinya, padahal tuh motor. Aku juga bingung tuh kan. Akhirnya kejar-kejaran tuh sama polisi. Terus tibalah kita di jalan gitu. Dan aku bilang sama Resma, Res, di deket jalan ini tuh ada kampung yang banyak gangnya. Aku bilang gitu, ayo kita masuk ke sana. Udah, Resma tuh sambil gemeter gini, ayo Dis, ayo aku ikut aja. Nah, aku tuh penunjuk arahnya, Resma yang nyetir, kanan Res, kiri Res, kanan Res. Nah, waktu kita masuk ke dalam gang itu, kita sedikit berjarak sama polisi karena banyak gang-gang yang berkelok-kelok gitu. Terus ya udah, ada momen dimana waktu kita lagi itu kabur, ada kamar mandi, sampingnya ada dapur. Yaudah, akhirnya kita nerabas dapur, bro. Bukan, dapurnya itu kayak, aku nggak tahu ya, itu kayaknya bekas dapur tapi isinya cuman ada kotak sampah doang, dan di samping dapurnya ada kamar mandi. Yaudah, akhirnya motor kita parkirin di dapur situ. Terus ya udah, kita ngumpet di dalam kamar mandi. Dan kan tadi sedikit berjarak sama si polisi tadi, bunyi polisi itu sempat kedengaran dari kamar mandi, kayak di jalan samping kamar mandi itu, wiu 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 wiu. Dan mungkin polisinya nggak nemuin siapa-siapa, wiu wiu. Akhirnya balik lagi, wiu wiu wiu. Dan suara wiu 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 itu semakin menjauh. Ya sudah kan, Res, sudah jauh Res suaranya, aku bilang gitu kan. Yaudah Dis, kita di sini dulu 5 menit, kata Resma. Yaudah, akhirnya aku dan Resma adalah sekitar, janganlah Res 10 menit, aku masih takut, aku bilang gitu kan. Yaudah, akhirnya 10 menit kita di dalam kamar mandi yang kita nggak tahu itu kamar mandi punya siapa. Pas kita lagi nunggu tuh di kamar mandi, bunyi apa ya, warga sekitar tuh kayak berisik gitu loh, kayak siapa itu, siapa itu, siapa itu. Dan warga sekitar tuh ngumpul. Dan Res, itu bunyi apa, aku bilang, kok kayak ada orang marah-marah segala macem. Nah, akhirnya inilah sama warga, ayo kamu siapa di dalam, ngapain kalian berdua di dalam, kita nggak segan-segan ya mengarak kalian gitu, karena kalian sudah berduaan di dalam, kata warga-warga itu kan. Terus ya udah, kita bukalah pintu itu. Pas kita buka pintu itu, set, loh, cewek semua toh ternyata, kata warga. Soalnya tadi ada laporan ibu-ibu yang ngelihat kalau di dalam ini ada 2 cowok dan cewek. Dan posisinya emang saat itu aku tuh pakai helm masuk ke kamar mandi itu, dan Resma dia udah lepas helm, jadi kelihatannya mungkin kayak cowok dan cewek mungkin ya. Itu yang ada di pikiran warga sekitar. Udah, akhirnya pas udah di luar, terus aku sama Resma langsung kayak, Bapak, aku minta maaf ya Pak, sudah sembarangan parkir motor di dapur dan masuk ke kamar mandi tanpa izin. Minta maaf ya Pak, soalnya tadi itu kita dikejar sama polisi, dan posisinya kita ini anak kos yang lagi nggak ada uang, makan aja susah Pak. Nah, ini dokumentasi waktu kejadian. Ini aku yang berusaha menjelaskan dan minta maaf ke warga-warga sekitar. Dan ini warga-warganya udah pada kumpul dan heboh banget. Dan kalian bisa lihat, ini kamar mandi tempat aku sama Resma ngumpet. Dan ini loh jalan yang aku bilang tadi, benar-benar kecil banget kan. Langsung iba lah kan warga-warga sekitar. Tahu nggak apa yang dilakuin sama warga? Kita berdua sama Resma ditawarin makan, dikasih minum. Dan guys, sempat beberapa hari itu aku nggak tenang karena kepikiran dan merasa bersalah sama si polisi tadi. Akhirnya aku kayak berpikiran, aduh gimana ya. Nah, aku sempat ngajak temanku kan, terus gimana kalau kita minta maaf aja ke polisinya, aku bilang gitu kan, karena aku nggak tenang nih. Terus kata Resma, gak mau lah aku, kata dia kan gitu, kamu aja sana.
Nah, ya udah akhirnya ya udah Resma nggak mau, akhirnya akulah inisiatif datang ke kantor pos polisinya yang tadi ngejar-ngejar kita. Apa yang aku bawa ke polisi itu, jadi aku emang bener-bener akhir bulan menipis, jadi kosku itu menyisakan gulaku, terus garam segala macem, sembako kosku lah ya yang belum kebuka, yang tadinya mau dipakai buat bulan besok gitu kan. Aku bawain gula, aku bawain garam, aku bawain susu bendera, terus di dalam kresek gitu. Yaudah akhirnya aku bawa ke kantor polisi itu, bilang ke bapak polisinya, Pak, saya kemarin yang bapak kejar, sebenarnya kita takut Pak, kemarin tuh ditagih uang sama bapak, karena kan biasanya gitu, kataku gitu kan. Tapi sebagai permintaan maaf saya, ini ya Pak, saya ada sedikit buat bapak, kataku gitu. Ini mohon diterima ya Pak, soalnya mau ngasih uang nggak ada Pak, saya anak kos, makan aja susah, nunggu kiriman orang tua, apalagi ini akhir bulan Pak. Terus bapaknya kayak iba gitu. Ya udah akhirnya nggak apa-apa, asal lain kali jangan nginjak ini lagi ya, yang putih-putih itu nggak boleh, nanti kena tilang loh. Ya kemarin aja hampir kena tilang kan. Iya sih Pak, maaf ya Pak, kataku kan gitu. Iya yaudah, saling memaafkan ya. Ya udah akhirnya diterimalah itu. Ya udah akhirnya aku pulang. Ya sudah deh, begitu ceritanya, dan aku pun tenang tidurnya, tidak ada perasaan bersalah lagi. Wah, lama ya ini ceritanya. Ya udah, makasih ya sudah mendengarkan.